Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Farah dengan NIM 23003219. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Prof. Dr. Marlina SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Hubungan Digitalisasi dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Latar belakang. Pendidikan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa, termasuk siswa gifted dan cerdas istimewa, untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang sama tanpa membedakan kemampuan yang dimiliki. Siswa gifted memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, berpikir kritis, kreatif, cepat memahami materi, dan menyukai tantangan dalam belajar. Namun pembelajaran di sekolah inklusi seringkali belum sesuai dengan kebutuhan siswa gifted sehingga membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan disengagement, yaitu kurangnya keterlibatan siswa dalam proses belajar yang ditandai dengan rendahnya partisipasi, kurang fokus, mudah bosan, dan rendahnya motivasi belajar. Disengagement pada siswa gifted dapat berdampak pada penurunnya prestasi akademik siswa. Selain itu, guru di sekolah inklusi lebih sering fokus pada siswa yang mengalami hambatan belajar sehingga kebutuhan siswa gifted kurang terperhatikan. Dengan demikian, penting dilakukan penelitian mengenai keterkaitan antara ketidakterlibatan dan prestasi akademik siswa berbakat di sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kondisi ketidakterlibatan siswa berbakat serta hubungan dengan prestasi akademik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah, guru, dan untuk menciptakan metode pembelajaran bagi yang lebih menarik, sesuai, dan menantang bagi siswa berkebutuhan berbakat di sekolah inklusif. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara engagement dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah inklusi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara empiris hubungan antara engagement dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Yang pertama, ada mengidentifikasi dan mengukur tingkat engagement siswa gifted di sekolah dasar inklusif, baik secara behavior, emosional, kognitif, maupun sosial. Yang kedua, mengukur prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif berdasarkan data hasil belajar siswa. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan arah hubungan antara engagement dan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Apabila dikaji secara teoris, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih baik dan memperluas wawasan dalam bidang pendidikan inklusif, terutama terkait hubungan engagement dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada guru terkait dengan kondisi engagement yang dialami siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Yang kedua, bagi orang tua, yaitu memberikan wawasan kepada orang tua terkait pentingnya keterlibatan belajar siswa gifted dalam proses pembelajaran. Selain itu, orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal serta membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam kegiatan akademik.
Yang ketiga, bagi siswa yaitu dapat membantu siswa gifted untuk memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, dapat membantu siswa gifted dalam mengurangi rasa bosan dalam belajar dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan akademik di sekolah inklusif. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai engagement akademik penonton dan prestasi akademik siswa gifted di sekolah inklusif. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian engagement merupakan kondisi menurunnya keterlibatan siswa dalam memproses pembelajaran yang ditandai adanya rendahnya minat, perhatian, dan motivasi dan partisipasi belajar. Dalam konteks pendidikan, engagement menyebabkan siswa tidak lagi menunjukkan antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga potensi yang dimiliki tidak berkembang secara optimal. Siswa gifted dapat mengalami engagement apabila kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi dan pembelajaran yang diberikan kurang menantang. Ciri-ciri engagement yaitu individu yang mengalami engagement biasanya menunjukkan beberapa tanda dan karakteristik tertentu. Dalam pendidikan, engagement dapat terlihat dari perilaku siswa di kelas maupun respon emosional pembelajaran. Yang pertama, menurunnya partisipasi dalam aktivitas belajar. Yang kedua, kurangnya minat dan motivasi. Yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, rendahnya perhatian dan konsentrasi, munculnya rasa bosan dan tidak peduli, adanya perilaku penolakan dan perlawanan. Aspek judgment yang pertama, aspek perilaku atau behavior judgment ditandai dengan adanya rendahnya partisipasi dalam aktivitas, kurangnya kehadiran, dan tidak memperhatikan pembelajaran dan tidak menyelesaikan tugas. Yang ketiga, aspek emosional dan efektivitas atau efektif judgment ditunjukkan melalui perasaan bosan, tidak senang, uh, tidak memiliki ketertarikan dalam lingkungan belajar, serta rendahnya minat belajar. Aspek sosial berkaitan dengan memiliki rasa terhadap rendahnya rasa memiliki terhadap lingkungan sosial, kurangnya interaksi dengan teman sebaya dan menarik diri dari lingkungan. Yang kedua teori gifted. Siswa gifted merupakan siswa yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, IQ-nya lebih dari 130. Siswa gifted memiliki karakteristik cepat memahami materi, memiliki rasa ingin tahu tinggi, berpikir kritis, kreatif, serta menyukai tantangan dalam belajar. Selain itu, siswa gifted juga memiliki kemampuan menyesuaikan tugas dengan cepat dan adanya daya ingat yang baik. Ciri-ciri dari gifted yaitu mampu berpikir dengan cepat, mudah menangkap materi pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, uh, dikenal dengan kemampuan mengingat yang baik, mampu menyelesaikan tugas-tugas, mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi, mempunyai tantangan dalam proses belajar maupun secara berpikir. Yang ketiga, teori akademik Burendam. Akademik berendam atau kebosanan akademik merupakan kondisi ketika siswa merasa jenuh dalam proses belajar karena pembelajaran dianggap menonton, tidak menarik, dan kurang menantang. Kebosanan akademik menyebabkan siswa kehilangan minat belajar, sulit berkonsentrasi, dan kurang aktif dalam pembelajaran, serta rendahnya motivasi. Yang ketiga, teori prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh untuk hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang ditunjukkan melalui nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata pelajaran sehingga dinyatakan nilai yang berupa huruf dan angka. Selanjutnya ada penelitian yang relevan yaitu penelitian
uh, Conclave Conclavia pada Naumann tahun 2003 yang berjudul Conceptual Gifted Student Digitization to Hard Life of Learning Digitization, membahas tentang digitization pada siswa gifted dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menjelaskan bahwa siswa gifted dapat mengalami rendahnya keterlibatan belajar dan kurangnya tantangan pembelajaran, rendahnya motivasi belajar, dan lingkungan yang kurang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan judgement pada siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar akademik siswa. Yang ketiga, penelitian West Spectrum tahun 2021, Academic Background Student Engagement in Learning, membahas tentang akademik berendam dengan keterlibatan siswa. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebosanan menyebabkan siswa kurang fokus, tidak aktif dalam pembelajaran, serta mengalami digitization akademik. Yang ketiga, ada kerangka berpikir. Yang pertama, digitization siswa gifted di sekolah sekolah dasar inklusif sebagai variabel X, behavior digitization, emotional digitization, dan cognitive digitization sebagai perantara. Selanjutnya ada prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif sebagai variabel Y. Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar di atas, penelitian ini menjelaskan bahwa digitization siswa gifted di sekolah dasar inklusif dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Digitization yang meliputi behavior digitization, emotional digitization, dan cognitive digitization ditunjukkan melalui kurangnya keterlibatan siswa dalam belajar, seperti kurang fokus, mudah bosan, rendahnya partisipasi belajar, dan kurangnya motivasi belajar. Semakin tinggi tingkat digitization siswa, maka semakin rendah prestasi akademik siswa. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat digitization siswa gifted, maka prestasi akademik siswa cenderung lebih baik. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui adanya atau tidaknya hubungan antara dua variabel tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian ingin mengetahui antara hubungan yang dimiliki oleh siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Tempat dan waktunya, penelitian dilakukan di sekolah dasar inklusif memiliki siswa gifted sebagai objek penelitian. Subjek penelitian, populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa gifted yang ada di sekolah inklusif. Sampel adalah sebagian dari teknik pengambilan sampel penelitian, yaitu menggunakan purposive sampling, teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Proses pengambilan subjek penelitian, minta izin dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah, meminta petunjuk persetujuan guru dan guru kelas. Itu variabel penelitian. Variabel bebas independen itu adalah digitization siswa gifted di sekolah inklusif. Variabel terikat atau dependen adalah prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Prosedur penelitian menyusun rancangan penelitian tentang hubungan antara digitization antara prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif, membuat dan memvalidasi alat ukur dalam bentuk kuesioner mengenai siswa gifted, menyiapkan lembaran itu, memilih subjek penelitian berdasarkan karakteristik siswa gifted, memilih waktu dan lokasi dilaksanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama kuesioner diterapkan untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat digitization siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Kuesioner ini dirancang berdasarkan indikator digitization yang diuraikan oleh Terry Jennifer Fenris, yaitu
behavior engagement, emotional engagement, dan cognitive engagement. Nah, kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan untuk mendapat informasi mengenai prestasi akademik siswa dalam berbentuk nilai tugas harian, nilai ulang harian, nilai ujian akhir semester, dan nilai rapor siswa tersebut. Observasi dilaksanakan mengamati secara langsung perilaku engagement siswa gifted selama proses pembelajaran di kelas. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif yang mana digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara umum sebelum dilakukan uji hipotesis. Tujuan untuk memberikan gambaran tingkat engagement dan prestasi akademik siswa gifted di sekolah inklusif. Yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum melakukan analisis utama, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk mengkaji hipotesis penelitian dan mengetahui hubungan antara variabel engagement dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka H diterima dan H ditolak. Artinya terdapat hubungan antara engagement dengan prestasi siswa gifted di sekolah dasar inklusif. Jika nilai signifikan besar dari 0,5, maka H ditolak dan H diterima. Artinya tidak terdapat hubungan antara engagement dengan prestasi akademik siswa gifted di sekolah dasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.